Debbie Nurfitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 dari Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sejarah sastra, yaitu tentang pengertian sejarah sastra. Baik, langsung saja. Sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia, mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya dengan segala persoalan yang melingkupinya. Sebagai contoh, di akhir abad ke-20, terbit novel Saman karya Ayu Utami yang menghebohkan dunia sastra Indonesia. Tahun 70-an, terbit novel-novel trilogi Iwan Simanjuntak. Merahnya Merah tahun 1968, Ziarah 1969, dan Kering 1970 yang dianggap novel absurd karena berbeda dengan pola-pola cerita pada novel-novel tahun sebelumnya. Jauh sebelumnya, pada tahun 40-an, terbit novel Belenggu yang dianggap mengusik keindahan sastra dengan menelanjangi kehidupan kaum elit yang diwakili oleh keluarga Dr. Soekartono. Pada tahun 20-an, lahir novel Siti Nurbaya yang sangat laris pada masa itu, sehingga melampaui kelarisan novel-novel yang lahir sebelumnya. Tanpa diduga, novel tersebut menjadi novel yang terkenal di bumi Nusantara. Judul novel tersebut sempat menjadi nama atau julukan yang dinamakan kesusastraan Siti Nurbaya. Periode kesusastraan pada masa itu dinamakan Angkatan Siti Nurbaya. Karena populernya novel Siti Nurbaya, maka novel tersebut menjadi novel yang sangat laris di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam bidang kesusastraan pada tahun 20-an. Ruang cakupan sejarah sastra cukup luas, antara lain ada sejarah sastra suatu bangsa, sejarah sastra suatu daerah, dan sejarah sastra suatu kesatuan kebudayaan. Ada pula sejarah sastra jenis karya sastra. Sejarah sastra suatu bangsa misalnya, sejarah sastra Indonesia, Amerika, Cina. Sejarah sastra suatu daerah, misalnya sastra Minangkabau, Jawa, Bali, Aceh, Bugis, dan Sasak. Manfaat dalam mempelajari sejarah sastra yaitu memperoleh gambaran tentang perjalanan sastra sebagai bagian dari budaya suatu bangsa. Adanya pengaruh suatu karya lain memperlihatkan perkembangan karya sastra suatu masa. Dan hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya, khususnya dalam pembelajaran sastra. Dalam mempelajari sastra, kita dituntut mempelajari teori sastra terlebih dahulu, yang mencakup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra, agar kita dapat mempelajari sastra sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dituntut secara rasional. Selanjutnya, sejarah sastra yang merupakan kebenaran dari suatu karya sastra, karena jika suatu sastra memiliki sejarah yang jelas dan bukti yang kuat, maka karya sastra tersebut dapat diakui kebenarannya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.